Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Saat ini kembali lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, kemurahan-Mu. Kembali lagi Tuhan, kami datang membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan persiapkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-17. Ayat yang ke-10, perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenangkanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, surat Efesus ini adalah tulisan Paulus. Nasihat Paulus terhadap jemaat Efesus ini ialah nasihat untuk kuat di dalam Tuhan dan mengenangkan senjata Allah yang kuat yang disertai dengan sikap yang senantiasa berjaga-jaga dalam doa. Nah, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah sikap dalam menghadapi peperangan. Sikap dalam menghadapi peperangan. Ada beberapa poin yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu poin yang pertama, musuh yang kita hadapi. Kuasa-kuasa jahat yang dihadapi dalam peperangan rohani mempunyai 3 sifat. Yang pertama, mereka kuat. Paulus menyebut mereka dalam bahasa Yunani kosmokratores, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Kata ini dipakai dalam ilmu hukum tentang planet-planet pada zaman itu dianggap menguasai nasib manusia. Dan ada pemakaiannya yang lain yang memuat pengertian tentang kekuasaan universal. Yang kedua, penguasa-penguasa itu benar-benar jahat. Mereka menguasai dunia yang gelap ini. Mereka membenci terang dan bersembunyi terhadap terang. Ketiga, penguasa-penguasa itu sangat licik. Paulus menyinggung tipu muslihat iblis dalam ayat yang ke-11 dan dalam 2 Korintus 2 ayat 11 ia berkata bahwa kita tahu apa maksud iblis. Iblis jarang menentang sasarannya secara terbuka. Ia lebih suka bersembunyi dan bermain di belakang layar. Namun, ia akan menyamar sebagai malaikat terang. Dalam 2 Korintus 11 ayat 14, cara yang paling mereka pakai, yang mereka suka ialah menipu orang sampai orang itu melakukan perbuatan yang jahat dan yang salah, atau membujuknya berkompromi. Itulah cara-cara iblis untuk merayu orang-orang percaya dan mempermainkannya. Untuk itu makanya Paulus berkata, berjaga-jagalah. Nah, poin yang kedua adalah kuat di dalam Tuhan. Penguasa-penguasa gelap itu kuat, jahat, dan licik. Mustahil kita mampu melawan mereka bila kita bersandar pada kekuatan kita sendiri dan lupa atau tidak percaya betapa hebat kuasa musuh rohani itu. Hanya kuat kuasa Allah yang dapat melindungi dan melepaskan kita dari kekuatan, kejahatan, dan kelicikan iblis. Paulus berbicara kepada semua orang percaya untuk kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuasa Tuhan yang kuat. Alasannya ialah bahwa mereka berperan serta dalam peperangan rohani yang terus-menerus dengan kuasa kegelapan. Dalam bahasa Yunani dikatakan namau. Kata namau berasal dari akar kata menguatkan, dipakai 7 kali dalam bahasa Yunani dengan kasus kata kerja orang
kedua jamak. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kata kerja yang menjadi kata sifat pasif maskulin. Engkau sekalian sedang dikuatkan. Nah, Paulus mengingatkan kepada kita untuk kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan dipakai 717 kali dengan kasus kata benda maskulin tunggal datif. Jadi kata namau adalah di himbauan Paulus memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan sedang menguatkan kita. Jadi kuatlah di dalam Dia. Artinya kita kuat di dalam Tuhan karena kita telah dikuatkan oleh Tuhan ketika kita mengandalkan Tuhan. Nah, poin yang ketiga, berdiri tegak dan kenakan perlengkapan senjata Allah. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-17. Ketika orang percaya telah membuat semua persiapan untuk peperangan dengan tujuan yang tepat, maka mereka harus berdiri tegap. Maksud utama Paulus mengenai teks ini ialah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, yaitu berikat pinggangkan kebenaran. Dalam NIV kata berikat pinggangkan kebenaran, kata the belt of truth, sedangkan dalam bahasa aslinya memakai partisipa manoi. Partisipa manoi yang artinya ikatilah pinggangmu dengan kebenaran. Untuk seorang prajurit Romawi, ikat pinggang ini mungkin merujuk rok kerja kulit yang tergantung di bawah senjata yang melindungi paha. Dalam PL, pemerintahan Dia yang diurapi Allah dalam kerajaan Allah akan dicirikan dalam keadilan dan kebenaran. Ketika orang-orang percaya mengenakan perlengkapan senjata Allah ini, mereka akan dikuatkan oleh kebenaran Allah yang dinyatakan di dalam Injil. Mengenakan baju sirah keadilan ketika Ia datang untuk melepaskan umatnya dan menghukum musuh dari bangsa itu dengan mengenakan keadilan Allah. Orang-orang percaya berkomitmen untuk menjadi penurut-penurut Dia yaitu Tuhan, dan bertindak dengan benar. Berkasutkan kasut kaki. Salah satu ciri Kristen adalah bahwa ia bersedia bergerak dan rela untuk memberitakan Injil, terutama kepada mereka yang belum pernah mendengarnya. Perisai iman dalam ayat yang ke-16. Di sini perisai orang percaya digunakan ialah perisai iman. Genetiknya paling baik dipahami sebagai iman muncul di setiap poin kunci di seluruh Efesus 1 ayat yang ke-13, 15, 19. Nah, secara khusus sebagai sarana untuk mendapatkan kekuatan dari Allah, ketopang keselamatan dan pedang roh yang didefinisikan sebagai firman Allah. Menurut Efesus, Ia memberikan ketopangnya kepada orang percaya untuk melindungi mereka, dan orang percaya dinasihati untuk bergantung padanya ketika mereka ikut serta dalam peperangan rohani. Artinya bahwa semua itu kita harus memperlengkapi diri kita dengan semua yang sudah Tuhan siapkan. Poin yang keempat adalah berjaga-jaga dan berdoalah. Setelah menyebut keempat perlengkapan senjata itu, barulah Paulus menyebut doa, bukan sebagai alat tambahan atau senjata lain, bukan, tapi adalah karena semua pergumulan hidup, apalagi pergumulan rohani, harus dimulai dalam doa. Perlengkapan diri kita dengan perlengkapan senjata Allah
tidak terjadi secara otomatis pada diri kita, dan itu adalah bukti bahwa kita mutlak dan pasrah bergantung pada Allah. Dan itulah doa. Bahkan itu adalah doa di dalam roh, dipacu dan dibimbing oleh roh. Sebagaimana firman Allah adalah perang, roh yang digunakan sendiri oleh roh. Jadi Alkitab dan doa bersama-sama adalah dua senjata utama yang roh berikan kepada kita. Ia menekankan pentingnya berjaga-jaga berkaitan dengan waktu kedatangannya kelak tanpa pemberitahuan dan dengan pencobaan yang senantiasa di luar dugaan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama bertekun, berjaga-jaga bahwa kita telah berada dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan. Dan jangan lupa bahwa kita juga harus berwaspada dan berjaga-jaga. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bagaimana kuasa-kuasa peperangan itu menguasai dunia ini. Makanya kita harus kuat terlebih dahulu di dalam Tuhan. Tanpa Tuhan maka kita tidak ada kekuatan apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melawan semua itu. Maka kita harus melawannya dengan kekuatan kuasa yang berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, surat Efesus ini penting sekali untuk kita mengerti dan memahami bahwa di sini Paulus mengingatkan kita di dalam ayat yang pertama, taat dan kasih. Ada artinya kita harus memiliki ketaatan kita, dan kita juga harus mempunyai semua yang Tuhan ingatkan di dalam firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang Maha Pengasih, Kalib langit dan bumi, terima kasih buat waktu ini, terima kasih buat firman-Mu, dan terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, untuk kami kuat di dalam peperangan, kuat di dalam Tuhan, dan kuat untuk melawan segala sesuatu dengan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.